Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Ibu Leli Kurniasari, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengolahan Benih. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyimpanan benih atau seed storage. Di sini saya Amanda Dwi Anggraini dengan NIM A41232201 dari Prodi Teknik Produksi Benih. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin pembahasan. Poin pembahasan yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu tujuan, yang ketiga yaitu kelompok benih, yang keempat periode penyimpanan, yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi penyimpanan benih. Untuk materi yang pertama yaitu penyimpanan benih. Pengertian penyimpanan benih adalah suatu kegiatan atau perlakuan yang dilakukan untuk mempertahankan viabilitas benih dalam periode simpan yang sepanjang mungkin. Tujuan dari penyimpanan benih adalah untuk mempertahankan viabilitas maksimum benih pada suatu periode simpan serta mempertahankan mutu benih tetap tinggi sampai ditanam kembali di musim selanjutnya. Untuk yang berikutnya yaitu kelompok benih berdasarkan penyimpanan. Yang pertama ada dua. Kelompok benih berdasarkan penyimpanan ada dua, yaitu benih ortodoks dan benih rekalsitran. Yang pertama yaitu benih ortodoks. Benih ortodoks adalah benih yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama dengan kadar air dapat diturunkan sampai di bawah 10% dan dapat disimpan pada suhu dan kelembapan yang rendah menurut Saban 2013. Untuk contoh benih ortodoks sendiri ada padi, jagung, kacang-kacangan, serta benih hortikultura. Yang kedua yaitu benih rekalsitran. Benih rekalsitran adalah benih yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama, tidak tahan atau mati jika disimpan pada suhu dingin, tidak tahan disimpan bila kadar airnya diturunkan sampai di bawah kadar air kritis, mudah berkecambah dalam proses penyimpanan, dan peka terhadap penurunan kadar air pada saat proses pembentukan benih dan juga pada saat terlepas dari tanaman induknya. Untuk contoh benih rekalsitran yaitu durian, kakao, kopi, nangka, serta beberapa komoditi perkebunan lainnya. Yang berikutnya yaitu periode penyimpanan benih. Pada periode penyimpanan benih terbagi menjadi tiga, yaitu penyimpanan benih jangka pendek, penyimpanan benih jangka panjang, penyimpanan benih jangka menengah. Untuk yang pertama yaitu penyimpanan benih jangka pendek, berlangsung selama 1-9 bulan dengan suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan nisbi 50%. Untuk yang kedua yaitu penyimpanan jangka menengah, berlangsung selama 18-24 bulan dengan suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan nisbi 40%. Untuk yang ketiga yaitu penyimpanan jangka panjang, berlangsung selama 3-10 tahun dengan suhu 10 derajat Celcius dan kelembapan nisbi 45%. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penyimpanan benih. Ada dua faktor yang mempengaruhi penyimpanan benih, yaitu faktor dalam atau faktor internal, faktor luar atau faktor eksternal. Faktor dalam sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu kondisi fisik pada benih itu sendiri, kondisi fisiologis benih pada benih, genetik pada benih, kadar air pada benih, kematangan benih, vigor benih, dan viabilitas pada benih. Untuk faktor luar atau eksternal yaitu ada suhu dan kelembapan pada ruang simpan penyimpanan, serta mikroorganisme dan hama gudang. Yang kemudian, kenapa sih benih harus disimpan? Benih disimpan yaitu untuk digunakan pada musim tanam berikutnya. Yang kedua yaitu membantu menjaga daya tumbuh dan kesehatan benih sehingga ketika ditanam benih tersebut dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi. Kapan sih kita mulai menyimpan benih? Penyimpanan benih dimulai setelah yang pertama yaitu proses pemanenan. Benih harus dipanen pada tingkat kematangan fisiologis yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan viabilitasnya tetap tinggi saat disimpan. Yang kedua yaitu pada saat pengeringan.
Setelah panen, benih perlu dikeringkan hingga mencapai kadar air tertentu. Biasanya 8-12% tergantung pada jenis komoditi benih tersebut. Yang ketiga yaitu pembersihan dan pemrosesan. Benih dibersihkan dari kotoran, serpihan tanaman, dan lainnya. Proses ini penting untuk menjaga kualitas pada benih. Yang keempat yaitu pengemasan yang tepat. Benih harus dikemas dalam wadah yang kedap udara atau kedap air yang berguna untuk melindungi benih itu. Yang kelima yaitu penyimpanan. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, benih bisa mulai disimpan dalam kondisi yang sesuai. Untuk benih ortodoks, tempat penyimpanan harus kering, sejuk, memiliki sirkulasi udara yang baik. Sedangkan untuk benih rekalsitran, penyimpanan memerlukan kelembapan dan suhu yang sesuai. Bagaimana sih cara menyimpan benih yang benar? Yang pertama yaitu benih dibersihkan dari kotoran, dari benih yang cacat, dari benih yang busuk, serta hewan yang mungkin masih terbawa. Yang kedua yaitu memastikan bahwa benih sudah kering, sehingga apabila diperlukan dapat dilakukan penjemuran dahulu sebelum disimpan. Benih yang belum benar-benar kering akan berpotensi busuk dan terserang jamur sehingga cepat rusak. Benih yang dalam keadaan masih basah juga dapat melakukan perkecambahan sendiri. Untuk yang ketiga yaitu benih yang rawan terhadap serangan jamur dapat direndam dengan larutan fungisida sesuai standar pemakaian, kemudian dijemur atau dikering anginkan lagi sampai kadar air yang diinginkan atau disesuaikan. Yang keempat yaitu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat sehingga respirasi benih dapat dikurangi dan benih dapat disimpan lebih awet atau lebih lama. Yang kelima yaitu simpan pada ruangan. Jangan simpan di ruangan yang terlalu panas karena akan menyebabkan benih cepat rusak dan embrio akan mati pada benih. Yang keenam yaitu melakukan tes berkala atau periode bulanan untuk memastikan kualitas pada benih atau fitur pada benih. Bagaimana cara menjaga mutu benih selama penyimpanan? Yaitu yang pertama mengkontrol suhu dan RH ruangan penyimpanan. Suhu dan kelembapan pada ruangan harus dijaga agar benih tidak rusak dalam proses penyimpanan. Yang kedua yaitu menyimpan berdasarkan jenis benih. Pada ini bertujuan untuk agar benih tidak tercampur dengan jenis tanaman atau varietas lain agar menjaga kemurnian pada benih itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki jeda apa teman?